Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rizky Amelia dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini, saya akan mereview salah satu materi Sekolah Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh PC Kopri PMI Kabupaten Garut yang saya ikuti di Pesantren Azawiyah Samarang. Materi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah kepemimpinan perempuan dalam Islam. Karena menurut saya ini adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas karena banyak pro dan kontranya gitu ya, baik dari segi agama ataupun dari pandangan sosial masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana sih pandangannya terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan? Yuk kita bahas. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, dalam karyanya yang berjudul Perempuan, kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mempengaruhi orang lain dengan argumentasi-argumentasi ilmiah dan logis. Kalau hal tersebut dapat diraih perempuan, maka perempuan memiliki dua senjata yang sangat ampuh, yakni pertama, perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu. Kita ketahui bahwa perempuan itu memiliki naluri yang sangat lembut gitu ya dibanding laki-laki. Yang kedua, argumen kuat yang menyentuh nalar. Ketika perempuan dapat memposisikan ataupun dapat menyeimbangkan antara perasaan dan logikanya, maka ini adalah menjadi sebuah nilai plus gitu buat perempuan, karena kemampuan menyentuh rasa tanpa sentuhan nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat. Ketika perempuan ingin menjadi pemimpin, bahkan itu menjadi sebuah topik yang sangat menarik gitu ya, karena dalam surat An-Nisa ayat 34 berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Hal ini salah satu ayat yang sering digaung-gaungkan ketika perempuan menjadi pemimpin, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Padahal, jika kita cermati lebih lanjut, menurut Al-Hibri, dari segi bahasa Arab, maka akan tampak bahwa pertama, kata qawamun tidak harus berarti pemimpin, tetapi arti-arti lain seperti pelindung atau penanggung jawab. Dan yang kedua, bahwa kiwam atau qawamun itu sebagian memang menganggap berasal, tetapi sebagian lainnya adalah yang diperoleh. Ini berarti bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dilatih dan diupayakan, bukan sesuatu yang telah melekat sejak lahir. Ini juga berarti bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak kepemimpinan dalam kehidupan, tergantung siapa yang berhasil memperoleh kualitas itu. Jadi, kita tidak bisa langsung mematok bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, karena kepemimpinan itu bisa dilatih dan diupayakan, tidak hanya milik laki-laki saja gitu ya. Itu menjadi sebuah poinnya. Terus juga jika kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang maknanya bahwa setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Ini juga berarti bahwa di sini kan katanya manusia, tidak ada kata laki-laki maupun perempuan, yang artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di mata Allah gitu. Diciptakannya juga sama. Yang membedakannya antara laki dan perempuan apa di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Nah, perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara individualnya, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Contohnya seperti ini.
perempuan memang sudah ditakdirkan untuk bisa menyusui, melahirkan, dan sebagainya, sedangkan laki-laki tidak. Itu memang sebuah perbedaan yang sudah kodratnya. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai tugas yang sama penting, baik dalam domain rumah tangga maupun kehidupan sosial. Perkembangan saat ini mengenai persoalan hubungan gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan pula kodrat Allah. Perbedaan jenis kelamin atau seks merupakan kodrat Allah sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas konstruksi sosial. Satu perbedaan yang sebenarnya bukan kodrat Tuhan, tapi perbedaan yang sengaja diciptakan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang amat panjang. Contohnya seperti ini, gender itu kan diciptakan dari konstruksi sosial. Contohnya, ketika perempuan sudah menikah, ada anggapan bahwa perempuan itu cuman harus memasak, mencuci, dan sebagainya. Padahal itu kan adalah konstruksi sosial yang dibentuk dari masyarakat itu sendiri, sehingga ada anggapan bahwa perempuan itu yang harus seperti itu, padahal tidak hanya harus seperti itu, perempuan juga bisa bekerja, padahal gitu ya, bisa mencari nafkah, tidak bisa membatasi perempuan seperti itu saja, karena gender itu bersifatnya non-kodrati ataupun juga dibentuk oleh lingkungan itu tersendiri. Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhnya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki. Tidak bisa kita patok ya, laki-laki harus jadi pemimpin, padahal perempuan juga bisa. Tetapi juga bisa juga perempuan asalkan bisa memenuhi kriteria juga mampu. Masalah ini juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata aulia atau pemimpin. Itu bukan hanya ditunjukkan kepada laki-laki saja, tetapi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Yang penting, dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Karena menurut kitab tafsir Al-Marji dan tafsir Al-Manar, kata aulia mencakup wali dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala negara sekalipun. Namun, dengan syarat dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Terdapat pula hadis-hadis lain yang dapat menimbulkan pro kontra mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan. Salah satunya adalah hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan. Padahal menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir Al-Kashif, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibanding dengan pihak laki-laki. Tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada pihak laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan. Tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain. Keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditunjukkan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa. Bahkan Fatimah Mernisi menanggapi hadis Abu Bakrah dengan mengatakan bahwa
Kita bertanya apa yang mendorong Abu Bakrah berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diucapkan oleh Nabi untuk menggali kembali hadis itu dari relung-relung ingatannya. Apakah ia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap Nabi? Kalau hadis Abu Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka, maka Al-Quran mengatakan justru sebaliknya. Al-Quran memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Saba. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Saba ayat 15. Informasi adanya negeri Saba yang dipimpin ratu bernama Ratu Balqis diterima Nabi Sulaiman alaihi salam dari pasukan burung hudhud. Kemegahan negeri Saba digambarkan oleh ratunya yang mempunyai singgasananya yang indah dan megah, dan beraneka macam hiasan dan mutiara yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dia memiliki kekuasaan, kekuatan, dan harta benda yang banyak, tetapi dia dan kaumnya menyembah matahari. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah ini mengisyaratkan Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berpikir cepat, bersifat hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan terburu-buru dalam menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat terjebak. Bahkan, kecerdasan Balqis dalam berlogika, dalam bertauhid, terlihat ketika ia melihat keindahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang lantainya terbuat dari marmer yang kilauannya laksana air. Demikian Al-Quran bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis negeri Saba, yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Waktu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ia bermusyawarah dengan para pembesar. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Nabi Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya, karena ia mempunyai intuisi bahwa Nabi Sulaiman raja yang amat kuat. Dengan melalui utusan dan hadiah yang dibawanya pulang, ia yakin bahwa Nabi Sulaiman itu seorang nabi, maka tidaklah bijaksana melawan Sulaiman dan kebenaran yang tentu dijamin oleh Allah dengan kemenangan. Juga tidaklah bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara, baik itu menjadi presiden ataupun perdana menteri sekalipun. Sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. Jadi, kalau hadis Abu Bakrah di atas mengatakan bahwa tidak bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, Al-Quran justru menyebutkan sebaliknya. Al-Quran telah menceritakan sebagaimana kepemimpinan Ratu Balqis yang dapat memimpin negerinya dengan baik dan sangat memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintah selama dalam suatu negara di mana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah. Seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing, seperti menteri dan staf ahlinya. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya. Karena pada dasarnya, perempuan dan laki-laki mempunyai kapabilitas yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya laki-laki saja yang diperbolehkan menjadi pemimpin, perempuan pun juga diperbolehkan asalkan dia mampu dan juga memenuhi kriterianya. Karena landasan utama dalam Islam untuk menjadi pemimpin adalah demi kemaslahatan umat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada materi ataupun hal yang saya sampaikan salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.